Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. Semangat pagi. Pagi. Kami banggakan rekan-rekan di Direktorat Kons. Hari ini kita akan mengikrarkan core value akhlak di Direktorat Konsumer. Cuman mungkin sebelum kita menyampaikan ikrar core value akhlak, kita akan lihat sebentar terkait dengan core value akhlak itu. Next, ini ada guidance dari Menteri BUMN terkait direction untuk semua BUMN yang ada di Indonesia. Jadi ada 5 hal, pertama tentang economic dan social value, kemudian business model innovation, kemudian teknologi leadership, energize investment, dan yang terakhir enrich talent. Jadi diharapkan bagaimana kita bisa menaikkan increase BUMN competitiveness, menjadi global player dan mengestablish BUMN sebagai talent factory. Next. Nah, di transformasi human capital BUMN ini kita ada, ini yang sudah disampaikan, ada core value. BUMN perlu memiliki nilai-nilai utama core value sebagai identitas dan perekat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Jadi ini tujuan pertama, tujuan keduanya talent management, dan ketiga adalah EVP dan employee branding. Next. Nah, ini adalah core value akhlak. Jadi akhlak merupakan nilai-nilai utama sumber daya manusia badan usaha milik negara yang harus diadopsi oleh seluruh perusahaan di bawah BUMN agar setiap sumber daya manusia BUMN mengetahui, mengimplementasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai utama core value secara sungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen sehingga melahirkan perilaku keseharian dan membentuk budaya kerja BUMN yang selaras dengan nilai-nilai utama atau core value BUMN. Jadi akhlak ini ada 6: amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sebetulnya kalau daily kita bekerja, saya percaya bahwa rekan-rekan sudah mengimplementasikan ini. Jadi ini kita sebagai reminder lagi teman-teman bahwa dalam bekerja kita harus mengimplementasikan core value ini. Sebetulnya kalau kita lihat core value ini sama dengan yang sudah kita laksanakan, tapi memang ini kita mau sinergikan untuk semua guru yang sama. Jadi rekan-rekan bagaimana pada saat bekerja memegang teguh kepercayaan yang diberikan, dan kita juga harus terus belajar mengembangkan kapabilitas untuk kompeten, kemudian harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan, kemudian loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan, dan kemudian kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergi. Nah, ini adalah main program kita, GRID CFU Consumer. Jadi ini adalah program kerja kita untuk 2020 dan masih berlaku juga di 2021. Jadi GRID Digination, kita lihat di sini bagaimana kita harus mengemban tugas kita untuk mencapai target yang telah ditetapkan untuk menutup tahun 2020 dan juga untuk menyongsong 2021. Mudah-mudahan main program ini bisa kita laksanakan bersama dan bisa mencapai dan mendukung program-program atau target yang telah ditetapkan oleh BUMN untuk Telkom Indonesia. Next. Nah, ini adalah contoh perilaku akhlak di Direktorat Consumer Service. Core value-nya amanah, memegang teguh kepercayaan diberikan, kemudian ada panduan perilakunya, ada 3 panduan: memenuhi janji dan komitmen, bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan, berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. Nah, ini contoh perilaku akhlak di Direktorat Konsumer. Jadi bagaimana kita harus memenuhi janji dan komitmen untuk bisa memberikan pelayanan dan solusi terbaik dalam setiap customer journey, layanan fixed broadband dan digital service, integrity, customer centricity. Kemudian kita juga harus bertanggung jawab atas tugas, pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan, dan tindakan tersebut berbasiskan data sehingga pengelolaan bisnis segmen konsumer dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, integrity dan data driverless. Kemudian ketiga, menjunjung tinggi kejujuran, nilai moral dan etika yang diimplementasikan secara konsisten dalam diri insan konsumer, sehingga menjadi contoh role model di lingkungan kerja, keluarga, dan masyarakat yang akan berdampak pada peningkatan value, citra, dan performance perusahaan. Leader as a father. Kemudian kompeten, bahwa kita semua harus terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Ada panduan perilakunya, yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan, kemudian membantu orang lain belajar, menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Contoh perilaku akhlak di Direktorat Consumer Service.
senantiasa meningkatkan kompetensi diri untuk memberikan hasil terbaik bagi stakeholder sehingga insan konsumer dapat memberikan excellent service, memiliki daya saing tinggi dan selalu menjadikan IndiHome sebagai market leader, always the best. Memotivasi dan membantu orang lain belajar untuk meningkatkan kapabilitas dan kompetensi diri sehingga mampu bergerak bersama-sama mengantisipasi perkembangan bisnis konsumer dan kompetisi ke depan, energize people. Kemudian yang terakhir, mengelola pelanggan dengan memberikan kualitas layanan terbaik sehingga hasilnya melebihi target dan ekspektasi pelanggan, serta mampu mengantisipasi berbagai tantangan dan peluang di masa depan. Always the best, imagine. Dan core value yang ketiga, harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilakunya menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Contoh perilaku akhlak di Direktorat Consumer Service: saling peduli, menyayangi, menghargai perbedaan apapun latar belakangnya dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk mencapai tujuan bersama guna memberikan yang terbaik pada stakeholder. Solid harmoni contohnya. Kemudian senang membantu dan menolong orang lain sesuai norma dan hukum yang berlaku sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh rekan kerja, stakeholder, dan lingkungan sekitar dan berdampak pada loyalitas pelanggan. Spirit of giving. Membangun lingkungan kerja yang kondusif, berpikiran positif dan aspiratif, di mana insan konsumer selalu terbuka menerima keberagaman agar tercipta sinergi antara karyawan dan stakeholder dan menjadikan masukan sebagai sarana perbaikan. Open mind. Kemudian core value berikutnya, loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Panduan perilakunya menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN dan negara. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar, patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Contoh perilakunya, membangun citra dan menjaga nama baik konsumer, brand IndiHome, karyawan, pimpinan, dan negara dalam setiap aktivitas dengan memberikan hasil terbaik serta tindakan yang sesuai dengan norma totality yang diharapkan. Kemudian mendedikasikan seluruh potensi dan kemampuan diri untuk menghadirkan layanan fixed broadband dan digital di seluruh pelosok Nusantara agar dapat memberikan manfaat dalam peningkatan nilai ekonomi dan dampak sosial untuk Indonesia. Mega thinking bagi kita. Kemudian menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan dengan semangat yang tinggi, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Ini contoh enthusiasm dan action. Kemudian core value berikutnya adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Panduan perilaku, cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik, terus-menerus melakukan perbaikan, mengikuti perkembangan teknologi, bertindak proaktif. Contoh perilakunya, mampu beradaptasi dengan cepat dan merubah mindset dalam setiap perubahan lingkungan bisnis, perubahan teknologi, dan perubahan cara kerja untuk menjadi market leader digital telco pilihan masyarakat. Speed, practice to be the winner. Melakukan perbaikan berkelanjutan dan mengoptimalkan perkembangan teknologi telekomunikasi dan digital secara tepat guna untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perusahaan, bangsa, dan negara. Digital Technology Leadership, Continuous Improvement. Bertindak proaktif, kreatif, dan inovatif untuk menemukan cara-cara baru serta mampu mengambil pelajaran dari kegagalan sebagai upaya untuk memberikan customer experience dan solusi terbaik bagi pelanggan. Smart, agile, dan innovation. Kemudian core value berikutnya, kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Panduan perilakunya memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Contoh perilakunya, melibatkan berbagai pihak untuk berkontribusi dan terlibat aktif dalam menghadirkan produk dan layanan terbaik dan melebihi ekspektasi stakeholder. Extraordinary result, harapan kita semua. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak yang mendukung pengembangan produk dan layanan IndiHome untuk menghasilkan nilai tambah dan senantiasa berfokus pada layanan yang memiliki dampak bisnis dan sosial yang besar bagi pelanggan dan bangsa Indonesia. Kita harus fokus, kemudian menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya dengan membangun sinergi secara efisien dan efektif untuk meningkatkan nilai ekonomi dalam mencapai tujuan bersama dan menghasilkan nilai tambah terhadap produk dan layanan. Sinergi managed by head. Ikrar core values akhlak.
Cornelius Anlos. Direktorat Consumer Service. Direktorat Consumer Service. Kami insan Direktorat Consumer Service berkomitmen. Kami insan Direktorat Consumer Service berkomitmen. Satu. Menerapkan core values akhlak. Menerapkan core values akhlak sebagai identitas dan perekat budaya kerja. sebagai identitas dan perekat budaya kerja. Mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Dua. Menjadikan akhlak sebagai core values. Menjadikan akhlak sebagai core values Dalam pelaksanaan budaya kerja Direktorat Consumer Service. dalam pelaksanaan budaya kerja Direktorat Service. Tiga. Direktorat Consumer Service Direktorat Consumer Service siap melaksanakan misi BUMN untuk Indonesia. Ia melaksanakan misi BUMN untuk Indonesia. Nah, dalam menjalankan semua ini, mari kita sama-sama menjaga marwah Telkom dengan selalu memberikan yang terbaik. Rekan-rekan semua, jadi mungkin kalau saya bisa sampaikan tambahan adalah dalam bekerja selalu kita harus berpikir positif dan kita harus juga berintegritas dan fokus. Jadi ada beberapa hal tadi saya sampaikan untuk merimain kita semua dalam melakukan pekerjaan kita. Saya berharap bahwa kita semua di sini bisa menjaga marwah Telkom dengan selalu memberikan yang terbaik. Lakukan semuanya dengan sungguh-sungguh. Do the best and let God do the rest. Apapun yang kita lakukan, kita pastikan hasilnya kembali kepada perusahaan untuk memberikan yang terbaik dan untuk pelanggan. Jadi semuanya harus based on data dan lakukan yang terbaik.